Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Psikologi Abnormal. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai topik gangguan seksualitas dan identitas gender. Nah, di sini anggota kelompok 6, yaitu ada Muhammad Ajmi Salam, yang kedua ada Muhammad Aditya Warman, yang ketiga ada Munawaroh, yang keempat ada Rizky Dina Halisa, dan saya sendiri, Weni Rosalinda. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian gangguan seksualitas. Gangguan seksualitas atau disfungsi seksual adalah gangguan yang menyebabkan adanya penurunan hasrat seksual atau adanya hambatan dalam menikmati aktivitas seksual. Namun, disfungsi seksual berbeda dengan penyimpangan seksual, yaitu disfungsi seksual menunjukkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi seksual terkait dengan cara-cara yang salah atau menyimpang dalam individu memenuhi kebutuhan seksualnya. Selanjutnya yaitu mengenai macam-macam gangguan seksualitas. Macam-macam gangguan seksualitas terbagi menjadi dua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu mengenai diagnostik disfungsi seksual. Yang pertama yaitu ada A. Kurangnya atau hilangnya nafsu seksual. Gangguan ini ditandai dengan hilang minat, hasrat, atau nafsu dalam melakukan hubungan seksual dengan pasangan. B. Tidak menyukai atau tidak menikmati seks. Gangguan ini ditandai dengan penghindaran kontak seksual, baik seperti berciuman, berhubungan badan, dan seks oral. Yang C. Kegagalan dari respon genital wanita. Gangguan ini ditandai dengan pengalaman rangsangan seksual yang terhambat. D. Gangguan ereksi pria. Gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan laki-laki dalam mempertahankan ereksinya secara cukup dan dianggap gagal memuaskan pasangannya. E. Yaitu disfungsi orgasme wanita. Gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan mencapai puncak kenikmatan seksualnya. F. Disfungsi orgasme pria. Gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan laki-laki mencapai orgasme. G. Ejakulasi dini. Gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan mempertahankan lamanya periode dan penetrasi. H. Vaginisme non-organik. D. Disparenia non-organik. J. Disfungsi seksual yang disebabkan kondisi medis umum. K. Disfungsi seksual yang disebabkan pengaruh zat atau obat tertentu. I. Dorongan seksual yang berlebihan. M. Gangguan identitas jenis kelamin. N. Transseksualisme. O. Transvertisme peran ganda. Selanjutnya itu kriteria diagnostik penyimpangan seksual, diantaranya itu fetishisme, B. Transvestisme, C. Eksibisionisme, D. Proteins, E. Voyeurisme, F. Pedofilia, G. Masokisme seksual, H. Sadisme seksual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri gangguan seksualitas. Gangguan seksualitas itu terbagi menjadi dua, yaitu disfungsi seksual sama penyimpangan seksual. Sesuai dengan macam-macamnya yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, saya akan membacakan ciri-ciri disfungsi seksual terlebih dahulu. Yang pertama itu kurang atau hilangnya nafsu, yaitu ciri-cirinya susah mendapatkan kesenangan saat melakukan hubungan seksual dengan pasangannya, sering merasa nyeri saat melakukan hubungan seksual, sulit merasa terangsang, dan tidak memiliki fantasi seksual. Yang kedua yaitu tidak menyukai atau tidak menikmati seks. Ciri-cirinya tidak tertarik melakukan aktivitas seksual, merasa jijik saat melakukan aktivitas seksual, merasa cemas saat melakukan aktivitas seksual, dan biasanya terus berusaha untuk menghindari aktivitas seksual. Nah, yang ketiga yaitu kegagalan dari respon genital wanita. Nah, ciri-cirinya adalah tubuh tidak mampu merespon rangsangan sebagaimana seharusnya, berkurangnya minat dan hasrat seksual, bisa karena kurangnya gairah atau gejala stres dan kecemasan karena mengalami FSIADT, Female Sexual Interest atau Arousal Disorder. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri yang keempat yaitu gangguan ereksi pria. Nah, gangguan ini ditandai dengan ketidakmampuan laki-laki dalam mempertahankan ereksinya secara cukup dan dianggap gagal memuaskan pasangannya.
Yang kelima yaitu disfungsi orgasme wanita. Nah, ciri-cirinya yaitu ditandai dengan ketidakmampuan wanita mencapai puncak kenikmatan seksual. Nah, yang keenam yaitu disfungsi orgasme pria, yaitu ditandai dengan ketidakmampuan laki-laki mencapai orgasme. Yang ketujuh yaitu ejakulasi dini, ditandai dengan ketidakmampuan mempertahankan lamanya periode dan penetrasi. Yang kedelapan yaitu vaginisme non-organik. Nah, gangguan ini ditandai dengan terkatupnya lubang vagina secara spontan tanpa terkontrol sehingga mengakibatkan penetrasi penis tidak terjadi. Yang kedelapan yaitu dyspareunik non-organik. Nah, ditandai dengan rasa nyeri saat dan sesudah melakukan hubungan seksual. Yang kesembilan yaitu disfungsi seksual yang disebabkan kondisi medis umum. Biasanya diderita oleh individu yang mempunyai penyakit seperti diabetes, jantung, epilepsi, stroke, dan penyakit lainnya. Yang ke-10 yaitu disfungsi seksual pengaruh obat atau zat tertentu. Gangguan ini ditandai dari zat adiktif yang dikonsumsi seperti zat antidepresi ataupun obat penenang. Yang ke-11 yaitu dorongan seksual yang berlebihan. Dorongan ini karena dorongan seksual yang tinggi dilihat dari sisi frekuensinya seolah-olah tidak pernah merasakan kepuasan seksual. Yang ke-12 yaitu gangguan identitas jenis kelamin. Ciri-cirinya yaitu kalau pada anak-anak sering berulang kali menyatakan keinginannya untuk menjadi atau memaksakan bahwa dia itu adalah lawan jenis dari jenis kelaminnya. Misalkan kalau perempuan, dia mengatakan bahwasanya dia adalah laki-laki, aku seperti laki-laki, kalau aku tuh laki-laki, dan biasanya dia suka memakai pakaian laki-laki atau bermain dengan kelompok laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Nah, terus kalau pada remaja dan orang dewasa, simptom-simptom seperti keinginan untuk menjadi lawan jenis, berpindah ke kelompok lawan jenis, ingin diperlakukan sebagai lawan jenis, keyakinan bahwa emosinya adalah tipikal lawan jenis. Kayak sudah sangat berubah gitu ya. Terus selanjutnya ada transseksualisme. Ciri-cirinya sama seperti identitas jenis kelamin, namun ini lebih ke sudah bisa mengganti alat kelaminnya gitu ya. Nah, terus yang terakhir itu transvertisme, peran ganda mengenakan pakaian lawan jenis tanpa hasrat untuk mengubah jenis kelaminnya. Terus kriteria yang kedua yaitu penyimpangan seksual. Yang pertama ada fetisisme. Ciri-cirinya yaitu memiliki fantasi terhadap objek yang tidak hidup atau bagian tubuh manusia non genital. Terus ada fantasi terjadi setidaknya selama 6 bulan, terjadi secara berulang-ulang dan mengalami distres atau gangguan pada aktivitas sehari-harinya. Yang kedua ada transvestisme fetisistik. Nah, gangguan ini ditandai dengan perilaku cross-dressing dengan pakaian lawan jenis untuk memperoleh rangsangan seksual, berimajinasi, dan melakukan masturbasi dengan pakaian lawan jenisnya. Yang ketiga ada exhibitionisme, yaitu orang yang akan merasa terangsang ketika menunjukkan alat kelaminnya atau organ seksualnya kepada orang lain yang bukan pasangannya. Kalau ciri-ciri fisiknya mereka normal seperti kita, cuman saat ada orang banyak pada orang lain dia suka menunjukkan alat kelaminnya. Terus ada proteorisme, yaitu sama seperti ekshibisisme, dia ciri-cirinya seperti orang normal, cuman kalau voyeurisme itu suka menggesek-gesekkan alat kelaminnya kepada orang lain untuk mencapaikan kepuasannya. Biasanya terjadi di tempat-tempat ramai. Nah, yang keempat yaitu voyeurisme, yaitu memiliki kebiasaan untuk melihat orang lain tanpa busana, terus suka membaca konten dewasa, konten homoseksual, dan mereka tidak sadar melakukan perilaku seksual yang menyimpang. Terus ada pedofilia, yaitu orang yang suka dengan anak kecil. Ciri-cirinya suka meraba bagian kelamin anak kecil-kecil, suka berhayal melakukan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur. Terus ada masokisme seksual. Gangguan ini memiliki ciri-ciri kecenderungan akan memperoleh puncak kepuasan seksual apabila mendapatkan rasa sakit atau rasa malu. Begitu juga dengan sebaliknya dinamakan dengan sadisme seksual, yaitu gangguan fantasi seksual untuk melalui bentuk penyiksaan. Memiliki gangguan kepribadian, cenderung kejam, agresif, serta meremehkan orang lain. Oke, selanjutnya yaitu penyebab gangguan seksual.
Penyebab gangguan seksual yang pertama yaitu hilangnya nafsu disebabkan karena kelelahan, memiliki riwayat penyakit, mengonsumsi obat-obatan, menjalani kehidupan yang kurang sehat. Yang kedua, penyebab tidak menyukai seks yaitu memiliki trauma seksual, menunjukkan tanda-tanda ada PTSD, menurunnya hormon seks. Yang ketiga, penyebab kegagalan dari respon genital wanita yaitu adanya faktor psikologis, adanya faktor hormonal, dan perubahan gaya hidup. Yang keempat, faktor penyebab gangguan identitas jenis kelamin yaitu peran lingkungan dapat mempengaruhi dan peran biologi juga menyatakan ini memiliki pengaruh. Yang keempat itu ada penyebab dari transseksualisme yaitu adanya faktor bawaan hormon, faktor lingkungan, faktor kejiwaan, dan faktor keluarga. Yang keenam yaitu faktor penyebab gangguan fetisisme, kesulitan mengekspresikan perasaan dan kesulitan melalui hubungan dengan orang lain, mengalami trauma masa kecil. Selanjutnya ada faktor penyebab gangguan seksual ekshibisme, yaitu ada trauma masa kecil, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, dan kecanduan seksual. Terus selanjutnya ada penyebab gangguan seksual voyeurisme. Pada awalnya terjadi ini karena ada memiliki kejiwaan yang terganggu, terus ada pengalaman waktu kecil, ada juga pengaruh lingkungan pergaulan. Selanjutnya ada faktor penyebab gangguan seksual voyeurisme yaitu fantasi seksual yang tidak pantas, usaha yang berulang kali dilakukan untuk menghambat rangsangan, terus umumnya berawal dari masa remaja. Selanjutnya ada faktor penyebab gangguan masochisme yaitu rasa bersalah. Biasanya penyebabnya itu karena rasa bersalah seseorang terhadap pasangannya akan menjadikannya berusaha keras untuk mendapatkan yang dia inginkan. Terus kalau faktor penyebab dari gangguan sadisme seksual yaitu karena penyalahgunaan obat-obatan yang memungkinkan orang memiliki kecenderungan melepaskan fantasi seksualnya, serta penyalahgunaan kemajuan teknologi juga menjadi faktor pemicu individu dalam satu masyarakat meniru perilaku individu lain yang sudah memiliki fantasi kekerasan seksual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Oke, selanjutnya cara menjaga gangguan seksualitas. Jadi untuk mencegah diskusi seksual ini, kita dapat mengubah perilaku dan gaya hidup kita menjadi lebih sehat, dan diantaranya yaitu kita berhenti merokok dan berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Selanjutnya, menjaga berat badan kita agar tetap ideal, terus mengelola stres dan rasa cemas kita dengan baik agar tidak mudah terbawa arus, dan yang terakhir menjalani rehabilitasi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Juga kita perlu ketahui gangguan seksualitas ini merupakan salah satu bagian dari proses penuaan, sehingga terkadang dari gangguan ini sulit kita untuk hindari. Selanjutnya, pengertian identitas gender. Identitas gender merupakan terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan seseorang yang mencakup pria, wanita, ataupun transgender. Kita bisa sebut dengan gender identity. Transgender mengacu pada identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Penting untuk dicatat bahwa identitas gender ini tidak sama dengan peran gender, ekspresi gender, ataupun orientasi seksual, meskipun mereka mungkin berkorelasi bersamaan. Misalnya, seseorang individu dapat mengidentifikasi gendernya sendiri sebagai lelaki, tetapi dia menolak peran gender laki-laki ini di masyarakat ataupun di keluarganya. Contoh lain, misalkan seseorang bergender laki-laki dapat mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai heteroseksual, biseksual, homoseksual, ataupun orientasi seksual lainnya. Nah, lebih lanjutnya, identitas gender ini juga diartikan sebagai kesadaran yang meliputi pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan seseorang sebagai laki-laki ataupun perempuan. Colbert dan Zucker menambahkan bahwa identitas gender sebagai pengetahuan yang dimiliki seseorang di mana ia mengerti bahwa ia ini merupakan anggota dari salah satu jenis kelamin. Sedangkan ahli lain mengatakan bahwa identitas gender ini sebagai derajat di mana
Seseorang menerima dirinya sesuai dengan stereotip budaya yang sudah dia tentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa identitas gender ini adalah keyakinan seseorang terkait peran gender yang ia miliki, yaitu jenis kelamin laki-laki sebagai maskulin dan perempuan sebagai feminin. Selanjutnya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa identitas gender pada anak muncul pada ketika usia 3 tahun dan akan lebih menguat lagi di tahap usia selanjutnya. Pemahaman terkait perbedaan jenis kelamin dalam perilaku sosial akan diperoleh dari lingkungan, keluarga, dan sekolah. Indikator yang bisa dilihat diantaranya adalah kemampuan anak-anak dalam menyatakan jenis kelamin yang dimilikinya dengan benar, sekitar di usia yang pertama tadi, di usia 3 tahun sampai 4 tahun. Secara psikologis, ayah dan ibu mempunyai peran masing-masing dalam perkembangan identitas gender anak ini. Ibu pada umumnya mempunyai tanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak secara fisik, sedangkan ayahnya bertanggung jawab dalam bahwa anak ini mematuhi norma budaya yang berlaku. Dan selanjutnya, anak perempuan akan mencontoh ibunya ataupun sosok perempuan yang ada di dekatnya. Sedangkan kalau laki-laki, kita akan mencontoh ayah ataupun sosok laki-laki yang ada di dekatnya atau yang mereka panutkan. Selain keluarga, sekolah juga menjadi lingkungan yang sangat berperan penting dalam pembentukan identitas gender ini. Dalam hal ini, guru merupakan sosok orang dewasa yang paling frontal yang akan menjadi panutan sang anak dalam berperilaku sesuai dengan gender yang ia miliki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada maskulinitas serta femininitas. Nah, di sini tentunya gender dengan seks itu suatu hal yang berbeda, di mana gender ini lebih ke arah peran dia di masyarakat, sedangkan seks itu lebih berbentuk fisik. Ada suatu istilah tentang tindak tanduk laki-laki yang dikenal dengan efeminasi. Pengertian efeminasi tersebut adalah ketika seseorang laki itu memiliki sifat feminim pada dirinya itu, sehingga dia memerankan dirinya itu seperti layaknya perempuan dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, efeminasi ini suatu istilah yang merujuk yang sifat feminim. Nah, di usia kehamilan minggu ke-8 terjadi polarisi oleh kromosom Y yang dimiliki oleh individu laki-laki. Ekspresi gen ini bisa terjadi ekstrim, setengah, juga seperempat. Manusia itu sendiri tidak bisa memilih jika hanya seperempat misalnya, maka itu dia menjadi lebih minim daripada laki-laki lain. Penelitian lain memberikan hasil bahwa apa yang terjadi ketika individu masih dalam perut dapat menyebabkan kelainan pada individu setelah dia lahir. Diduga exposure terhadap bahan kimia untuk melembutkan plastik bernama talates dapat menyebabkan beberapa hal. Hal ini akan menyebabkan produksi testosteron yang rendah dan kemudian menyebabkan perkembangan alat reproduksi yang tidak normal. Dan juga diduga dapat mengaruhi perilaku bermain ketika masih anak-anak, di mana dia akan menyukai permainan anak perempuan, akan tetapi perlu diteliti lebih lanjut tentang hal itu dengan sampel lebih banyak. Yang pasti, efeminasi tidak selalu terkait dengan orientasi seksual. Laki-laki yang mempunyai perilaku tidak terlalu maskulin banyak dijumpai, dan sebagai besar mempunyai orientasi seksual terhadap lawan jenisnya. Karenanya dapat disimpulkan bahwa permasyarakat manusia jenis kelamin dan gender tidaklah sesederhana yang diperkirakan. Ternyata tidak melulu karena salah pergaulan orang berbeda dari kebanyakan. Ini menjadi pemikiran untuk bertindak lebih bijak, sebagaimana arti Homo sapien, yaitu manusia yang bijak. Lanjut. Baik, selanjutnya ini ada tentang ciri-ciri dari gangguan identitas gender. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang gangguan identitas gender. Nah, gangguan identitas gender ini bisa juga disebut dengan gender dysphoria atau bisa juga dinamakan dengan gender identity disorder, merupakan sebuah gangguan yang terjadi
dengan seseorang yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki, di mana seorang individu ini akan berperilaku cenderung menyerupai lawan jenisnya, dan dia memiliki ketidakpuasan terhadap jenis kelaminnya yang telah ditetapkan sejak lahir sehingga ia merasa tertekan. Jadi ciri-ciri dari gangguan identitas gender, yang pertama itu ada memiliki keinginan yang kuat bahwa identitas gendernya adalah lawan jenisnya. Yang kedua, memakai pakaian seperti lawan jenisnya, misalkan seorang perempuan, maka ia akan berpakaian tomboy atau seperti laki-laki. Itu juga sebaliknya. Yang ketiga, berangan-angan menjadi gender dari lawan jenisnya. Yang keempat, memiliki keinginan yang kuat berpartisipasi dalam aktivitas yang sesuai dengan stereotip gender lawan jenisnya. Yang kelima, mempunyai keinginan yang kuat memiliki teman dari gender lawan jenisnya, atau misalkan dia seorang perempuan dan dia ingin mempunyai teman seorang laki-laki. Lalu yang keenam, terdapat perasaan yang kuat, ia merasa tidak nyaman dengan gendernya sejak lahir atau berperilaku sesuai dengan gendernya. Selanjutnya yang ketujuh, pada remaja dan orang dewasa, ada keadaan atau situasi di mana ia akan memiliki keinginan untuk menjadi lawan jenis dari gendernya yang sebenarnya, ingin diperlakukan dengan sebagai lawan jenisnya, ada keyakinan bahwa emosi yang dimilikinya itu khas dimiliki seperti misalkan kecemasan yang serius dan telah mempengaruhi aktivitas sehari-harinya terutama dalam sosialisasinya. Baik, selanjutnya, next slide. Selanjutnya itu penyebab dari gangguan identitas gender ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini dapat dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam tubuhnya. Yang kedua, faktor psikologis, di mana individu ini kurang memiliki kedekatan dengan orang tuanya, dapat menjadi seorang individu ini tidak memiliki aspek-aspek maskulin ataupun feminin yang menjadi ciri dalam gendernya atau jenis kelamin yang telah ditetapkan sejak ia lahir. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan atau sosial, dan di sini lingkungan sekitarnya, terutama dalam pergaulan teman sebayanya, dapat menjadi salah satu faktor pemicu munculnya perilaku yang mengarah pada gangguan identitas gender. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya cara mencegah gangguan identitas gender. Yang pertama di sini ada peran orang tua di rumah. Nah, peran orang tua di rumah di sini sebagai mestinya, misalkan anak laki-laki itu dipakaikan pakaian yang laki-laki, ataupun sebaliknya pakaian perempuan untuk anak perempuan. Dan begitu juga untuk permainan, misalkan boneka Barbie itu bisa saja dihindari daripada anak laki-laki agar anak laki-laki tersebut tidak bisa, tidak mengarah untuk lebih sifat feminim. Kemudian peran guru di sekolah. Peran guru di sekolah ini bisa saja disebut sebagai peran orang tua kedua. Sebagai mestinya orang tua di rumah, peran guru di sekolah ini kurang lebih seperti orang tua di rumah, namun lebih mengarahkan seperti kayak sifat kognitifnya agar anak-anak tersebut terhindar dari gangguan identitas gender. Kemudian peran lingkungan sekitar, seperti teman sebaya, menemukan teman sebaya yang dimana lebih bisa mengarahkan dirinya agar terhindar dari permainan-permainan yang menyebabkan gangguan identitas gender. Kemudian yang keempat, menghindari anak tentang mainan, pakaian, ataupun aktivitas kesukaannya untuk mengurangi potensi bahaya serangan psikis. Kemudian yang kelima, ketika individu telah mengalami gangguan identitas gender, maka dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat sangat diperlukan. Bisa juga dengan mengarahkan untuk mengikuti kelompok dukungan maupun pergi ke pihak profesional mengenai kesehatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.